warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Mandasari. Saya adalah dosen pada jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen. Pada bidang pengajaran, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Etika Administrasi Publik. Etika Administrasi Publik merupakan mata kuliah pada jurusan Ilmu Administrasi Publik yang ada di semester ganjil dengan jumlah bobot 3 SKS. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mempelajari tentang konsep-konsep dan penerapan teori-teori administrasi publik yang meliputi etika, moral, norma, kepribadian, perilaku birokrasi, pelaksanaan etika dalam administrasi publik dengan dilandasi jiwa entrepreneurship. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah 1. Mahasiswa dapat memahami konsep dasar etika administrasi publik. 2. Mahasiswa dapat memahami dan mampu menerapkan etika administrasi publik. Materi pembelajaran pada mata kuliah Etika Administrasi Publik meliputi 1. Pengertian latar belakang dan ruang lingkup etika, norma, dan moral. 2. Konsep penerapan etika. 3. Filsafat etika. 4. Teori kesadaran sebagai tata sistem dan kepribadian. 5. Teori-teori kepribadian. 6. Nilai moral dan lingkungan. 7. Kodrat, hakikat dan watak manusia. 8. Etika administrasi. 9. Perilaku birokrasi. Dan yang ke-10 adalah etika administrasi dalam praktek. Untuk sistem pembelajaran, saya lakukan dengan tatap muka secara daring dan luring. Kemudian dalam kegiatan perkuliahan, saya juga menyiapkan bahan ajar sebagai upaya meningkatkan interaksi dan keaktifan mahasiswa serta dapat berpikir secara kritis agar dapat memberikan opini terkait materi yang saya sampaikan. Di akhir sesi pembelajaran, saya juga membuka forum diskusi tanya jawab supaya mahasiswa dapat menyampaikan pendapat dengan bertanya secara langsung jika ada materi yang kurang dipahami. Sedangkan metode pengumpulan tugas menggunakan aplikasi e-learning. Untuk asesmen penilaian dari mata kuliah Etika Administrasi Publik terdiri dari 3 poin penilaian, yaitu nilai tugas 25%, nilai UTS 35%, dan nilai UAS 40%. Berikut ini akan saya sampaikan salah satu video pembelajaran mata kuliah Etika Administrasi Publik di pertemuan ke-9 tentang nilai, moral, dan lingkungan. Mari kita saksikan video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Kita kembali lagi mengikuti mata kuliah Etika Administrasi Publik ya. Nah, hari ini adalah pertemuan ke-9. Pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang nilai, moral, dan juga lingkungan. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita memulai perkuliahan, kita mulai dulu dengan doa untuk kelancaran proses pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Oke, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, marilah kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Oke, nah jadi ini sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, saya ingin melihat terlebih dahulu bagaimana kemampuan kalian untuk mengingat kembali materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Atau kita flashback dulu sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, ini untuk materi sebelumnya ada yang masih ingat atau bisa menjelaskan? Kita kemarin sudah membahas tentang apa aja? Silakan. Izin Bu, izin Yolanda. Oke, silakan Yolanda. Saya Yolanda Wahidat bisa izin menjelaskan tentang materi yang pernah dibahas. Yang pertama ada teori kepribadian. Teori kepribadian itu dipecah menjadi 3. Ada teori psikoanalisa, teori behaviorisme, teori humanistik.
Nah, dari teori tersebut, kita akan menjelaskan yang pertama kemarin ada teori psikoanalisa, yang dimana pandangan manusia. Nah, ada juga teori Sigmund Freud. Ada yang pertama ada kesadaran dan ada juga struktur kepribadian. Itu Bu, sekian dari Yolanda, terima kasih. Oke, terima kasih Yolanda. Ya, sudah benar ya, artinya sudah bisa memahami materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, satu lagi, kira-kira siapa yang mau menjelaskan untuk apa yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya? Jadi saya ingin menjelaskan materi dari yang minggu lalu mengenai teori humanistik. Teori humanistik sendiri merupakan suatu hakikat bahwa manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakan atau memilih sendiri nasib yang akan dijalani. Humanistik juga menekankan pada kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, pikiran positif, dan juga kemampuan untuk pulih. Oleh karena itu, psikologi humanistik berkembang menjadi ilmu yang lebih berisi dan motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Zahra. Ya, terima kasih ya semuanya. Artinya sudah cukup memahami untuk materi pertemuan kita pada minggu sebelumnya. Hari ini kita akan lanjutkan lagi materi. Saya akan tampilkan slide-nya terlebih dahulu. Ini apakah sudah tampil untuk slide materi hari ini? Sudah, Ibu. Oke, sudah ya. Ya, jadi Sudah, Ibu. untuk pertemuan hari ini kita akan membahas, karena ini pertemuan ke-9 ya, kita akan membahas tentang nilai, moral, dan lingkungan. Nah, ini karena memang masih berkaitan dengan mata kuliah kita, yaitu etika administrasi publik. Nah, jadi sebenarnya di sini ada beberapa pendapat ya, ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang konsep nilai. Jadi kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama itu adalah menurut paper. Ia mengatakan bahwa nilai itu adalah segala sesuatu tentang baik dan buruk. Nah, jadi jika misalnya itu ada tentang kebaikan, ada tentang keburukan, itu bisa dikategorikan itu merupakan suatu nilai. Nah, begitu juga di sini menurut Perry yang mengatakan bahwa nilai itu adalah segala sesuatu yang menarik bagi manusia. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah norma. Nah, jadi di sini, kalau norma di sini itu merupakan seperangkat aturan baik yang tertulis maupun yang tidak, yang disepakati oleh sekelompok masyarakat untuk mengatur kehidupannya dan akan dikenakan sanksi bagi yang melanggar. Nah, ini sebenarnya merupakan pengertian dari norma. Nah, ini juga ada beberapa macam norma. Kita bicara yang pertama itu adalah norma agama. Nah, kalau norma agama ini itu sumbernya adalah dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di sini menyesuaikan dengan agama kalian masing-masing ya, agama yang kita anut. Kemudian yang kedua itu adalah norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini adalah sumber-sumber dari masyarakat setempat. Yang ketiga itu adalah norma kesusilaan. Kalau norma kesusilaan ini sumbernya itu dari masyarakat setempat dan juga bisa bersifat universal atau secara menyeluruh. Dan juga yang keempat itu adalah norma hukum. Jadi kalau norma hukum ini adalah sumbernya dari negara. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu bahwa norma agama itu adalah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungan. Nah, jadi di mana di sini di dalam suatu agama, jadi tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tapi di dalam agama masing-masing juga di situ mengatur bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya dan juga manusia dengan lingkungan. Nah, di sini tujuan norma agama bagaimana bisa mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tentu saja sumbernya adalah wahyu Tuhan di mana itu ada di dalam kitab suci agama masing-masing ya. Jadi menyesuaikan dengan agama kita masing-masing. Nah, contohnya di sini adalah larangan mencuri. Nah, ini agama apapun pasti tidak menganjurkan untuk seseorang itu mencuri. Itu kalau dari norma agama. Kemudian yang kedua itu adalah norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini adalah
norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat sendiri untuk mengatur pergaulan masing-masing sehingga anggota masyarakat saling menghormati. Nah, ini kalau kita bicara tentang norma kesopanan, tentu saja di sini untuk pelanggaran akan dicela oleh sesama. Ya, contohnya di sini misalnya larangan makan sambil bicara. Karena biasanya kita ya kalau lagi makan itu terkadang masih sambil ngobrol ya dengan teman, dengan keluarga dan lain-lain. Sebenarnya kalau dari norma kesopanan itu nggak boleh. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah norma kesusilaan. Nah, kalau norma kesusilaan ini adalah peraturan hidup yang berasal dari hati sanubari manusia, sehingga sifatnya umum dan dapat diterima secara universal atau secara umum, secara menyeluruh di sini. Jadi bagaimana peraturan itu, misalnya di sini dicontohkan menghormati orang tua. Kemudian yang keempat itu adalah norma hukum. Jadi kalau norma hukum tentu saja di sini yang dibuat oleh lembaga kekuasaan negara, di mana di sini sifatnya memang mengikat ya, namanya juga norma hukum. Jadi siapa yang melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah tentu akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut menyesuaikan dari pelanggaran yang dibuat oleh individu masing-masing. Contohnya misalnya di sini bisa dikategorikan dilarang mengganggu ketertiban umum. Nah, itu sebenarnya juga suatu hal yang memang dilarang oleh pemerintah, di mana tentu akan eh, membuat rasa kurang nyaman bagi masyarakat yang ada 4 macam norma di sini. Nah, jadi ada norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan juga norma hukum. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, untuk beberapa norma tadi sudah saya jelaskan tentang pengertiannya dan sudah saya berikan salah satu contoh dari macam-macam norma tersebut. Nah, ini untuk melihat bagaimana kemampuan kalian dalam uh, memahami materi. Kira-kira dari beberapa norma ini ada yang bisa menjelaskan nggak? Misalnya salah satu contoh dari norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan juga norma hukum. Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Silakan. Dewanti, Bu. Ya, Dewanti silakan. Oke, terima kasih. Kenalin sebelumnya, saya Dewanti Maharani. Di sini saya mau menjelasin tentang contoh norma hukum. Nah, karena tadi norma hukum itu bersifat norma yang dibuat dari lembaga negara dan mendapatkan sanksi apabila melanggarnya, itu contoh lainnya itu kewajiban untuk membayar pajak. Nah, apabila kalau masyarakat itu tidak membayar pajak, tentunya akan mendapatkan sanksi kan. Nah, setelah itu ada contoh lain, itu contoh sederhananya itu menaati rambu lalu lintas. Nah, kalau misalnya kita melanggar, pasti kita akan mendapatkan sanksi. Itu aja, Bu, dari Dewanti. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Dewanti. Iya benar, itu tadi yang berkaitan dengan norma hukum ya. Tentu saja aturan-aturan yang mengikat setiap warga negaranya, di mana misalnya ketika kita melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, tentu ada sanksi di dalamnya. Nah, itu tadi kalau contoh dari norma hukum. Ada lagi yang bisa memberikan contoh yang lain misalnya? Silakan. Citrara izin menjawab, Bu. Iya, Citrara silakan. Jadi Citrara kali ini mau menjelaskan tentang salah satu contoh dari norma agama. Nah, tadi kan Ibu menjelaskan bahwa sumber dari norma agama itu yaitu bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa atau dari agamanya masing-masing. Jadi salah satu contohnya itu bersikap jujur kepada teman, guru, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena setiap agama pasti tidak mengajarkan umatnya untuk berbohong. Jadi bersikap jujur termasuk dalam norma agama. Terus selanjutnya itu ada berdoa sebelum melakukan kegiatan, baik belajar mengajar ataupun kegiatan yang akan kita lakukan di setiap harinya. Gitu, Bu. Oke, ya, terima kasih Cut Rara. Ya, tadi artinya kalau norma agama sesuai dengan sumbernya, karena bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa ya, bagaimana setiap agama itu tentu saja mengajarkan tentang kebaikan. Salah satunya contoh tadi yang sudah disebutkan oleh Cut Rara. Oke, jadi artinya sudah paham ya yang materi berkaitan dengan norma. Kemudian di sini kita akan bicara lebih lanjut tentang moral.
moral. Jadi bagaimana di sini moral itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang artinya kebiasaan. Nah, moral di sini juga dapat berarti tentang ajaran baik dan buruk tentang tingkah laku manusia. Di mana di sini juga kalau di dalam kamus bahasa Indonesia ini merupakan ajaran baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan lain-lain. Jadi artinya kalau ada kaitannya dengan suatu perbuatan, dengan sikap, dan juga kewajiban dan lain sebagainya, itu merupakan konsep dari itu sendiri. Kemudian definisinya, moral itu adalah ajaran mengenai baik buruknya suatu perbuatan maupun perilaku serta berkaitan erat dengan akhlak yang dimiliki masyarakat. Nah, jadi ingat ya di sini artinya kita bicara tentang baik buruk berkaitan juga dengan akhlak yang dimiliki oleh individu masing-masing atau masyarakat. Nah, moral juga ini merupakan suatu pedoman bertindak yang berguna mengatur cara berinteraksi. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, misalnya bagaimana kalian di dalam lingkungan kampus berinteraksi dengan teman kalian, bagaimana cara kalian berinteraksi dengan dosen, bagaimana cara kalian berinteraksi dengan admin dan lain sebagainya. Dan juga di sini berkaitan dengan perilaku maupun ucapan antar sesama manusia. Nah, kemudian di sini ada juga berkaitan dengan konteks etika. Jadi di sini ada sumber etika dan ada juga penerapan etika. Nah, kalau sumber etika di sini ada 3. Yang pertama itu adalah tradisi, yang kedua itu adalah agama, dan yang ketiga itu adalah filsafat. Nah, kalau dari sumber etika itu sendiri, yang pertama itu adalah tradisi. Nah, tradisi ini biasanya menyesuaikan dengan lingkungan kita masing-masing di mana kita tinggal ya. Bagaimana tradisi yang ada di masyarakat kita, di lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan keluarga kita, itu nanti akan membentuk bagaimana nanti kita bertingkah laku. Itu sumber etika yang pertama. Yang kedua itu adalah agama. Nah, tadi sebenarnya sudah dibahas kilas di dalam norma agama tadi, di mana di sini agama itu merupakan pedoman bagaimana kita juga bisa bertingkah laku dengan baik ya. Sumbernya itu adalah dari eh, kitab suci masing-masing, di mana di situ dijelaskan bagaimana kita harus beradaptasi dengan lingkungan luar, bagaimana kita harus bisa bersikap baik dengan sesama manusia, dan lain sebagainya. Artinya semua ajaran-ajaran yang tentang baik buruk itu ada di dalam kitab suci agama masing-masing. Itu kalau sumber dari agama. Bagaimana agama bisa menuntun kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Tinggal bagaimana kita bisa menyesuaikan diri ya dengan lingkungan yang ada. Sumber etika yang ketiga itu adalah filsafat. Nah, jadi kalau filsafat di sini artinya berkaitan dengan pandangan, dengan gagasan, dengan ide bagaimana kita memandang sesuatu yang ada terutama di dalam lingkungan atau kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga ada penerapan etika. Tadi kalau sumber etika itu ada 3, kemudian ada penerapan etika. Jadi penerapan etika itu sendiri tentu saja di berbagai bidang kehidupan. Baik itu di bidang hukum, ekonomi, profesi, administrasi, seni, sosial, politik, dan banyak lagi ya. Di sini saya mencontohkan beberapa bidang. Jadi dengan adanya sumber etika tadi, baik itu tradisi, agama, dan filsafat, itu bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang-bidang tertentu yang dijelaskan seperti ada di slide ini. Nah, kemudian di sini ada juga tentang klasifikasi etika. Jadi etika tersebut itu diklasifikasikan lagi. Jadi di sini ada etika umum, kemudian ada etika khusus. Nah, etika khusus ini kemudian dibagi lagi. Jadi bagaimana di sini ada etika individu, etika sosial, dan ada etika lingkungan hidup. Kemudian etika sosial di sini dibagi lagi menjadi etika terhadap sesama, etika keluarga, etika politik, dan juga etika profesi. Nah, kemudian karena yang kita tahu profesi setiap orang itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain ya. Jadi di sini etika profesi di sini dibagi lagi menjadi etika bisnis, etika hukum, etika biomedis, etika pendidikan, dan etika media. Nah, kemudian di sini ada juga
hierarki atau tingkatan dari etika, dari yang mikro sampai kepada yang makro. Ya, jadi ada beberapa tingkatan, di mana tingkatan terendah itu adalah moralitas pribadi. Ini artinya moral dari individu masing-masing atau pribadi masing-masing. Kemudian di tingkatan berikutnya itu adalah etika profesi. Jadi bagaimana kita bisa beretika menyesuaikan dengan profesi kita masing-masing ya. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi lagi itu adalah etika organisasi. Jadi bagaimana kita misalnya ketika ada di dalam suatu organisasi tertentu ya, tentu saja kita harus bisa juga menyesuaikan diri dengan karakteristik organisasi itu dan tentu saja ada aturan-aturan yang mengikat di dalam organisasi. Bagaimana di situ kita harus bisa menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan yang ada di dalam organisasi tersebut. Dan yang tingkatan paling tinggi itu adalah etika sosial. Jadi etika sosial artinya bagaimana kita beretika di dalam lingkungan sosial yang ada yang memang cakupannya sangat luas ya. Sehingga memang di sini kita harus benar-benar bisa bersikap baik, bertingkah laku yang baik agar keberadaan kita bisa diterima oleh orang lain. Nah, ini sebenarnya hierarki daripada etika. Dari tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan yang paling tinggi, atau dari yang mikro sampai ke yang makro. Jadi baik itu dari moralitas pribadi sampai kepada... Nah, kemudian kalau tadi kita bicara tentang etika sosial, kemudian ada lagi yang namanya etika lingkungan. Nah, di sini kalau etika lingkungan artinya bagaimana atau kita membicarakan mengenai norma dan kaidah moral yang mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam ya, serta nilai dan prinsip moral yang menjiwai perilaku manusia dan krisis ekologi. Nah, sebenarnya ada beberapa pendekatan di dalam etika lingkungan itu sendiri. Jadi yang pertama itu adalah tidak hanya sekedar jargon atau kampanye. Jadi bagaimana ketika memang kita merasa bahwa lingkungan itu penting, artinya kita harus sama-sama bisa menjaga lingkungan tersebut. Ya. Jadi jangan hanya sekedar jargon atau kampanye. Nah, kemudian kebijakan politik dan ekonomi yang mempunyai dampak langsung atau tidak langsung dengan alam. Nah, ini artinya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik itu kebijakan di bidang politik maupun ekonomi, yang memang diharapkan mempunyai dampak langsung atau tidak langsung dengan alam. Kemudian di sini menjadi pondasi pendidikan lingkungan sejak dini. Nah, sebenarnya ini yang diharapkan. Bagaimana berkaitan dengan lingkungan ini sudah diajarkan sejak dini, bagaimana kita harus bisa menjaga lingkungan dengan baik sehingga tercipta rasa aman, kemudian ya tidak terjadi misalnya seperti sekarang ini banjir di mana-mana dan lain sebagainya. Dan juga di sini model pendidikan lingkungan yang mampu mewujudkan perubahan perilaku manusia terhadap lingkungan. Tentu saja ini tahapannya itu adalah berkaitan dengan penyadaran ya. Jadi manusia itu harus sadar bahwa lingkungan itu penting. Karena ketika lingkungan itu sudah mengalami kerusakan, tentu akan ada rasa tidak nyaman ya, terutama kalau terjadi musibah-musibah yang berkaitan dengan karena kerusakan lingkungan itu sendiri. Dan juga di sini kita harus ada perhatian dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Terutama misalnya untuk contoh kecil, kita harus bisa menjaga lingkungan di sekitar kita masing-masing. Itu hal yang kecil, hal yang simple yang lebih dapat kita lakukan ya. Bagaimana kondisi yang ada atau lingkungan yang ada nanti kita bisa menjaga dengan baik lingkungan tersebut. Nah, itu tadi merupakan beberapa materi untuk hari ini ya. Jadi artinya kita sudah bicara tentang nilai, kita bicara tentang norma, moral, etika, sampai kepada yang terakhir ini adalah kita bicara tentang etika lingkungan. Nah, ini karena memang materi hari ini adalah berkaitan dengan sampai kepada etika lingkungan. Kira-kira untuk melihat pemahaman kalian ya untuk materi hari ini yang sudah saya jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Silakan.
Kalau ada yang masih kurang jelas misalnya, silakan. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau ada yang masih kurang paham untuk materi hari ini? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Zahra Zahrani. Saya ingin bertanya, kan di Indonesia seringkali nih, Bu, terjadi yang namanya kasus korupsi. Dan itu juga merugikan sekali yang namanya dengan ekonomi negara. Nah, bagaimana cara baik dari etika, moral, maupun norma dalam mengatasi tindakan kasus korupsi tersebut, Bu? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Zahra. Pertanyaan yang bagus ya, karena artinya dikaitkan langsung di dalam dunia kerja atau instansi pemerintahan, di mana memang kita ketahui pada saat sekarang ini banyak sekali adanya kasus-kasus korupsi, terutama di negara kita Indonesia ya, di mana memang kasusnya itu cenderung meningkat setiap tahunnya. Nah, sebenarnya fokusnya itu adalah tadi kita bicara tentang 4 hierarki etika. Salah satunya adalah moralitas pribadi. Ya, moralitas pribadi, bagaimana sebenarnya kasus korupsi yang sudah terjadi itu kembali lagi kepada individunya masing-masing. Bagaimana moral dari individu yang diberi wewenang tersebut. Ya, nah harusnya ketika seseorang sudah diberi amanah, misalnya untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu, dia harus bisa bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan tersebut. Nah, nanti juga akan dikaitkan dengan etika profesi untuk tingkatan atau level yang lebih tinggi. Jadi tadi dari individunya harusnya ia bisa lebih menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan menjalankan amanah itu dengan baik. Dan kalau kita kaitkan dengan etika profesi misalnya di sini, artinya setiap orang memiliki profesi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, bagaimana ia bisa menjaga aturan-aturan yang ada di dalam profesi mereka masing-masing, ya. Jadi sebenarnya kasus-kasus yang terjadi, terutama untuk kasus korupsi, misalnya itu lebih kepada individu masing-masing. Apakah ia bisa menjaga amanah dengan baik? Apakah ia memiliki moral yang baik? Karena ketika misalnya seseorang memiliki moral atau etika yang baik, tentu dia akan melakukan hal-hal yang memang benar-benar menjadi tanggung jawabnya dan tidak akan melakukan hal-hal yang membuat kerugian negara, salah satunya adalah korupsi. Seperti itu, Zahra. Gimana, Zahra? Baik, Bu. Sudah cukup? Terima kasih. Udah jelas, Bu. Ya, Terima kasih. ya, ya. Terima kasih. Yang lain gimana? Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait materi kita hari ini atau sudah cukup jelas untuk materi hari ini? Sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Bu. Oke, sudah cukup jelas ya. Oke, jadi untuk materi pembelajaran hari ini ya, kita sudah membahas tentang nilai moral dan etika lingkungan. Jadi ada banyak hal yang memang harus kita pahami secara bersama-sama, apalagi kalau kita bicara tentang nilai, moral, dan juga etika, itu sebenarnya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan diharapkan kita bisa menjalankannya dengan baik ya, sehingga apapun nanti ketika kita ada di lingkungan manapun, kita bisa menyesuaikan diri dan keberadaan kita bisa diterima oleh yang lainnya. Dan nanti untuk evaluasi lanjut, saya akan memberikan tugas ya, yang nanti bisa kalian nanti dikumpulkan melalui ini ya. Nanti kita akan kembali lagi pada materi selanjutnya. Untuk perkuliahan hari ini, saya rasa cukup dulu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya pada materi berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PDD UKTPT saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya Lisa Mandasari pamit undur diri. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.